Ada bakul tapi ketumblek. Pergi ke Bantul makan mie letek. Jumpa lagi saudaraku dalam renungan harian. Salam sehat penuh rahmat Tuhan sertamu. Untuk renungan hari ini saya memberikan judul Mie Letek, yang didasarkan pada kitab Yesaya pasal 53 ayat 3 dan 4. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan biasa menderita kesakitan. Orang pun menutup muka ketika melihat dia. Demikianlah ia dihina, dan bagi kita ia tidak masuk hitungan. Sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan disakiti Allah. Saudaraku, mie letek adalah salah satu varian mie yang terbilang legend dari Bantul, Yogyakarta. Mie letek dibuat dengan bahan alami tanpa campuran pengawet dan pewarna. Secara harafiah, mie letek berarti mie kotor. Penamaan ini merujuk pada penampilan mie yang tidak secerah mie kering yang lainnya. Mie letek berwarna kecoklatan karena dibuat dari tepung tapioka dan gaplek atau singkong kering. Penyebutan ini dikarenakan pada umumnya dipahami bahwa biasanya mie berwarna kuning atau putih. Namun penampilan mie letek ini berwarna keruh dan tidak cerah. Cara pengolahan mie-nya pun masih tradisional, di mana gaplek dihancurkan dan dicampur dengan tepung tapioka dengan cara menggilingnya menggunakan batu silinder yang cukup besar serta menggunakan sapi sebagai tenaga penggerak gilingannya. Selain itu, proses pencampuran bahan, pengontrolan terhadap kelembaban adonan, pengukusan, pengeringan, dan pengemasan masih dilakukan secara manual menggunakan tenaga manusia. Sejak tahun 2019, mie letek telah mendapatkan sertifikat warisan budaya tak benda dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau Kemendikbudristek. Seperti mie pada umumnya, mie letek bisa diolah menjadi mie letek goreng, mie letek rebus, hingga dijadikan campuran nasi. Meski namanya mie letek, namun ia tidak seletek namanya, karena masih dicari dan dinikmati banyak orang. Buktinya, banyak warung mie letek yang selalu ramai dikunjungin orang untuk menyantap olahan mie letek tersebut. Saudaraku, mie letek yang unik dan dicari banyak orang ini mengingatkan kita tentang peristiwa pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Kita tahu bahwa salib adalah simbol kehinaan dan kekalahan. Namun justru salib dipakai oleh Tuhan sebagai jalan penebusan dosa. Alih-alih menggunakan jalan yang enak, mulus, dan bagus, Allah justru memilih jalan salib yang di mata manusia sungguh hina. Jauh sebelum peristiwa salib Kristus, Nabi Yesaya telah menubuatkan tentang adanya seorang hamba Tuhan yang menderita. Yesaya menyebutkan, ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan biasa menderita kesakitan. Orang pun menutup muka ketika melihat dia. Demikianlah ia dihina, dan bagi kita ia tidak masuk hitungan. Sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan disakiti Allah. Nabi Yesaya memberikan gambaran bahwa hamba Tuhan tersebut adalah seorang yang penuh kesengsaraan dan penderitaan. Ia dihina dan dihindari oleh orang-orang, bahkan sampai mereka menutup muka mereka dan tidak menganggapnya penting. Bahkan hamba Tuhan ini
dianggap sedang menanggung hukuman dari Tuhan. Padahal sesungguhnya ia sedang menanggung hukuman karena dosa-dosa umat manusia. Nubuat Yesaya ini sudah tergenapi di dalam penderitaan dan kematian Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Kesaksian dalam kitab-kitab Injil menyatakan bahwa Yesus Kristus adalah hamba Tuhan yang telah menanggung penderitaan dan hukuman yang seharusnya dialami oleh umat manusia karena dosa-dosa manusia. Penderitaan dan kematiannya adalah bagian dari rencana penyelamatan Allah untuk mengampuni dan menyelamatkan kita dari dosa. Saudaraku, seharusnya kitalah yang menerima hukuman dan mengalami maut kekal. Namun semua itu telah digantikan oleh pengorbanan Kristus di kayu salib. Meski melalui jalan yang hina, namun salib Tuhan Yesus telah memenangkan banyak orang yang percaya kepadanya untuk diselamatkan. Oleh karena itu, tetap pegang teguh iman kepadanya sampai dengan akhir hayat kita. Jangan pernah tinggalkan Yesus. Kiranya sajian mie letek hari ini selalu mengingatkan kita tentang jalan salib yang dipilih oleh Tuhan Yesus demi keselamatan kita. Selamat berjuang saudaraku, Tuhan Yesus memberkati. Salam guru dan keluarga. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, meski jalan yang Engkau pilih untuk menyelamatkan kami adalah jalan yang hina, namun kami percaya itulah wujud cinta yang sejati dari-Mu kepada kami, umat yang berdosa. Kami rindu, ya Tuhan, untuk senantiasa memegang salib-Mu sampai dengan akhir hayat kami. Kiranya Roh Kudus menolong kami untuk dapat mewujudkannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin.